Ya, selamat datang kepada Ibu perwiritan dari Sumi 2 yang sangat seragam sekali. Nah, selamat datang, langsung aja Bu, kalau makan, silakan. Juga senantiasa marilah bersama-sama kita selalu ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat dan rahmat beliau selalu dilimpahkan kepada kita semua, dan kita semua tetap diakuinya sebagai umatnya yang beriman. Di sini yang saya hormati para orang-orang tua kami, tentunya yang pada kegiatan ini bisa hadir, yaitu Bapak Iriadi dari Kelurahan Tanjung Ledong, meskipun kondisi beliau yang saat ini kurang sehat, tapi beliau masih punya semangat yang cukup besar untuk dapat hadir di tengah-tengah kita. Dan kemudian yang saya hormati Pak Sukar, sesepuh kami dari Desa Teluk Puli Dalam, meskipun sudah sepuh tetapi semangatnya luar biasa. Beliau juga hadir di tengah-tengah kita siang hari ini. Kemudian Bapak Timo Waluyo dari Desa Pangkalan Lunang, Pak Tumin, kemudian Pak Mariono dari Kelurahan, kemudian para orang-orang tua kami yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Saat ini berada di sini dengan mengadakan kegiatan ini, kesemuanya ini adalah tidak terlepas daripada doa serta dukungan Bapak Ibu semua yang telah memperjuangkan dalam pencalonan saya kemarin menjadi salah satu kandidat calon anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Dapil 2, khususnya Kecamatan Kuala Ledong dan Kuala Hilir. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah doa-doa kita bersama, dan tanggal 25 hari Rabu kemarin saya sudah resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara dari fraksi Partai Hanura Komisi B, karena di dalam anggota DPR itu ada 3 komisi Pak, komisi A, komisi B, dan komisi C. Dalam 3 komisi memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Jadi komisi B itu tugasnya adalah mengurusi soal pertanian Pak, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Ini gawean saya. Tapi meski demikian Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak bisa memperjuangkan bidang-bidang yang lain. Contohnya bidang kesehatan. Di acara Maulid Nabi kemarin saya sudah sampaikan, bagi masyarakat di Kecamatan Kuala Ledong,
ketika ada yang sakit dan perlu dibawa ke rumah sakit dan kondisinya memang sudah wajib dibawa ke rumah sakit untuk berobat, boleh Pak kirimkan foto kakak kepada saya. Insya Allah nanti saya akan perjuangkan bagaimana bisa mendapatkan BPJS kesehatan yang gratis. Kalau program yang kemarin yang kita lakukan melalui programnya Pak Deddy Iskandar, salah satu anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, saya juga sudah lupa entah berapa orang yang sudah kita daftarkan dan sudah aktif sebahagian, dan sebahagian lagi ada ternyata yang tidak aktif. Salah satunya saya sendiri. Saya yang mendata, saya yang mengusulkan, malah saya nggak terdaftar Pak, keluarga. Dan akhirnya saya memutuskan untuk daftar BPJS Kesehatan yang mandiri. Saya niatkan dengan istri saya, sekirapun iuran yang kita bayarkan tidak kami gunakan, udah kita niatkan aja, mungkin banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan itu. Jangan sekali-sekali kita berpikir demikian. Rezeki anak itu ada sendiri. Yakin lagi. Rezeki anak itu ada sendiri. Kita sebagai orang tua wajib hukumnya untuk berupaya bagaimana anak kita bisa mengenyam pendidikan yang layak. Anak-anak yang bisa berhasil itu adalah anak-anak yang cukup pendidikannya. Itu. Sebulan yang lalu ini pernah saya sampaikan kemarin pada saat Maulid Nabi, ada 2 orang warga desa Haritang yang ingin mengakses kuliah beasiswa di jurusan perawat. Bagaimana mereka bisa mendapatkan itu? Syaratnya adalah mereka harus punya kartu PKH. Sementara rata-rata di desa kita ini orang yang dapat kartu PKH itu sebahagian kecil. Kan itu. Sementara ini ada orang yang ingin kuliah jurusan perawat tapi mereka tidak punya kartu PKH. Syarat untuk bisa mendapatkan beasiswa itu harus punya kartu PKH. Saya pas masih pangkas Pak, cerita ini si bapak sambil mangkas saya, Pak, anak saya kemarin ditawari beasiswa kuliah tapi syaratnya harus punya kartu PKH. Sementara saya nggak punya kartu PKH Pak. Jadi udah lapor ke desa, saya bilang. Jawabannya sudah Pak, tapi sudah 1 tahun Pak, saya nggak dapat juga kartu PKH itu. Memang betul, kartu PKH itu nggak asal orang bisa dapat. Kadang-kadang diusulkan tahun ini bisa 10 tahun nanti baru dapat. Jadi saya sarankan untuk mengurus surat rekomendasi dari Dinas Sosial. Kita sudah uruskan, dapat, kemudian digunakan untuk mendaftar. Setengah bulan kemudian dapat lagi kabar bahwasanya nggak berlaku rekomendasi dari Dinas Sosial. Karena apa? Ternyata nama si anak tersebut tidak terdaftar di DTKS. Saya minta kakaknya, saya kirim ke Dinas Sosial, saya suruh cek, cemana ini? Atas nama si Polan terdaftar di DTKS, kenapa anaknya tidak? Ternyata satu kakak itu Pak, Bu, ada 6. Bapak, mama, kemudian 4 anak. Yang terdaftar cuma bapak itu. Jadi saya tanya, kenapa ini kok bisa begini? Oh sekarang Pak per item Pak, nggak per kakak. Ini alasan mereka. Tolong usulkan supaya dimasukkan ke DTKS segera, supaya si anak bisa kuliah. Syaratnya harus ada usulan dari desa, harus melalui musyawarah dan lain sebagainya. Ribet. Jadi akhirnya saya tangani sendiri, saya ambil dokumentasinya semua, saya serahkan ke Dinas Sosial suruh daftarkan. Tempo sekitar seminggu yang lalu orang tuanya ngechat saya, Pak, terima kasih Pak, anak saya sekarang sudah kuliah. Kemudian ada lagi satu anak, si Rizky, anak Wak Togok, sama kasusnya. Kita kerjakan
insya Allah kedua orang anak ini bisa kuliah di jurusan perawat. Kenapa ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua? Yang pertama, bagaimana kita bisa memotivasi agar para orang tua punya niat untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Kalaupun ada kendala, Pak, anak saya nggak punya kit, tempo 2 jam bisa kita urus keluar kitnya, Pak, Bu. Pak, saya nggak punya PKH, kita siapkan rekomendasi dari dinas sosial. Kalau belum terdaftar di DTKS, permohonan saya Pak bisa jangan terjadi seperti yang saya ceritakan tadi. Sebelum anak kita tamat, ibu bilang aja ke kantor desa, Pak, anak saya niat mau saya kuliahkan, tolonglah Pak saya daftarkan ke DTKS. Nah, masalah dapat PKH atau tidak nanti itu urusan belakang. Yang penting anak saya nanti ketika mau kuliah sudah ada persiapannya. Ini penting Pak, Bu, saya sampaikan. Kalau kita menginginkan kemajuan dalam satu daerah, yang pertama harus kita bangun adalah SDM-nya dulu, sumber daya manusianya dulu. Kalau sumber daya manusianya kita lemah, rendah, bagaimana daerah akan terbangun? Nah, itu. Ini penting saya sampaikan. Kemudian bagi petani kelapa sawit, sekarang program dari pemerintah untuk petani sawit ini sangat luar biasa. Tapi sayang, selama ini saya sampaikan kemana-mana, masyarakat masih banyak yang tidak percaya. Mungkin dulu wajarlah masyarakat nggak percaya. Saya belum jadi anggota dewan, Pak, ya kan? Ini sekarang jadi anggota dewan. Kalau ibu-ibu nggak percaya juga, harus kelewat lah. Program peremajaan sawit rakyat, bantuannya sekarang per hektar 60 juta. Tanpa pulangkan Pak Bu. Kalau sawit kita sudah rusak, sudah perlu dibolo, udah PSR kan aja Pak Bu. Ini Bang Andi siap melayani kita. 60 juta kita dibantu biaya. Biaya replanting sampai pembelian bibit unggul, pembelian pupuk, biaya kerja, kita kerja di ladang kita pun dibayar. Selesai tanam sampai usia 3 tahun, biaya miringi, biaya tuku pupuk, biaya pupuk GKP ditanggung. Nah, itu. Nanti kalau sawit kita sudah berhasil, harga sawitnya nanti jauh lebih mahal dari harga sawit yang hari ini Bapak Ibu terima. Bisa selesai mencapai 600 rupiah. Kalau sawit kita berasal dari sawit PSR. Nah, itu. Ini perlu Bapak Ibu ingat. Ini bagi petani sawit ya. Kemudian ada lagi BPJS Ketenagakerjaan untuk petani sawit yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Ini sudah saya kampanyekan kemarin dan ini akan kita lanjutkan. Bapak emang kubu naik kerja di ladang kecelakaan, misal amit, nah iso aja terjadi, seluruh biaya perobatan ditanggung. Ketika maaf umurnya nggak panjang meninggal dunia, kita dapat santunan. Santunannya itu kalau nggak salah mencapai 40 juta. Aduh. Apalagi kalau sampai cacat, santunannya lebih banyak. Itu BPJS Ketenagakerjaan. Ini program pemerintah, Pak. Kita jangan pandang sepele. Oke, hari ini kita belum butuh, tapi nanti suatu saat kita membutuhkan itu. Ini kita banyak ini yang terjadi. Pak, adik saya di rumah sakit sedang berobat, tolonglah Pak uruskan BPJS. Walah, wes di rumah sakit Bu. Sementara syarat ngurus BPJS setelah didaftar nunggu 14 hari baru aktif. Nah, nunggu 14 hari baru diobati, kepiye nasibnya susah.
Sama Bu, yang gratis sama yang mandiri sama yang bayar itu sama. Nah, itu ada temponya. Makanya kalau yang sudah ada keluarga yang udah sakit-sakitan, wah ini can rumah sakit, wis Bu, nggak usah pikir-pikir, dan didaftar deh Bu. Insya Allah kita upayakan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya program yang ingin saya sampaikan masih banyak lagi, karena waktu juga yang sudah sore, Bapak Ibu mungkin banyak kerjaan di rumah, apalagi ibu-ibunya. Mungkin saya padakan dulu kata sambutan saya, dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih atas doa dan dukungan Bapak Ibu semua, sehingga sekarang ini saya sudah dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara. Tentunya amanah ataupun janji-janji politik saya kemarin insya Allah akan kita perjuangkan. Mungkin ini saja, dan saya sudahi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak anggota dewan selesai ini, maka untuk mengambil berkah kepada Bapak Haji Boymin kami persilakan untuk mendoakan bersama. Pada Allah SWT, sehingga dengan asap acara ini kita semua selalu senantiasa Allah SWT memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta umur yang panjang. Biramil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalul awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahman masakin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya jalal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya jalal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افض علينا من بركات على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افض علينا من بركات على سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. اللهم افض علينا من بركات على مكة المكرمة. اللهم افض علينا من بركات على المدينة المنورة fi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, inilah hamba-Mu ya Allah, menengadahkan tangan di depan rumah saudara kami ini ya Allah, semata-mata memohon dan memohon doa-Mu ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang merasa banyak dosa ya Allah, banyak kesilapan ya Allah, banyak hal-hal yang kami senantiasa melanggar perintah-Mu ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, dengan kerendahan hati kami ya Allah, kami bermohon kepadamu ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa zahir maupun dosa batin ya Allah, baik dosa yang kami lakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa ahli keluarga kami ya Allah, anak-anak kami, istri kami, suami-suami kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu senantiasa mampu mentaati perintah-Mu ya Allah, dan berikanlah kami kekuatan untuk dapat menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang benar ya Allah.
jalan lurus ya Allah. Jalan bila kami berpijak di atasnya tidak akan sesat buat selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kepahaman yang sempurna tentang agamamu ya Allah, agar kami mudah melaksanakan perintahmu sesuai dengan petunjuk Rasulmu ya Allah. Ya Allah, hari ini ya Allah, kami mengadakan syukuran ya Allah atas kegembiraan kami ya Allah, atas kebersamaan kami ya Allah. Kau pilih salah satu daripada saudara kami untuk menjadi anggota Dewan di Kabupaten ya Allah. Ya Allah, berikanlah saudara kami Bapak Supriyadi kesehatan dan keselamatan ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk dapat menjalankan tugasnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, tunjukkanlah kepada beliau ya Allah bahwa yang benar itu benar ya Allah, yang salah itu salah ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, Engkau ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihani mereka sebagaimana masihnya kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami masih hidup ya Allah, Kau berikanlah kesehatan dan keselamatan ya Allah. Berikanlah ya hidayah ya Allah, berikanlah kemudahan untuk dapat melaksanakan perintahmu, dan berikan mereka kekuatan ya Allah dapat menyelesaikan larangan ya Allah. Bagi orang tua kami telah meninggal dunia ya Allah, Kau terimalah arwahnya ya Allah. Tempat kalau tempat Engkau ridhoi ya Allah, lapangan kuburnya ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah setiap tetes keringat dari Bapak kami ya Allah untuk membesar kami menjadi asal penghapus dosa-dosanya ya Allah. Dan jadikan ya Allah setiap isapan susu dari ibu kami ya Allah, dari untuk membesarkan kami ya Allah, jadikan penyebab menghapus dosa-dosanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi marilah Bu, Bapak-bapak, kita berdoa bersama. Nanti apa yang dijanjikan oleh Bapak Supri, janji politiknya di waktu mereka
Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah Bu, Bapak-bapak, kita berdoa bersama. Nanti apa yang dijanjikan oleh Bapak Supri, janji politiknya di waktu mereka